yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tonjong beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu wali kelas-kelas 10, 11, dan 12 yang telah hadir di ruang aula, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunia. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pertemuan awal terkait dengan koordinasi Wakabi dan Kesiswaan Tim Budi dan Guru BK. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif, yang keempat yaitu koordinasi, yang kelima yaitu lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup. Masuk kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Andrianto Ariwibowo SPD. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tonjong, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu teman-teman wali kelas 10, 11 dan 12 SMK Negeri 1 Tonjong, Bapak Ibu teman-teman dari tim budaya industri, Bapak Ibu teman-teman dari tim BK. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul di ruang pertemuan SMK Negeri 1 Tonjong ini dalam rangka untuk koordinasi bidang kesiswaan. Dan juga ini saya sedikit menyampaikan ya, nanti pengantar saja, nanti sambutan dari kepala sekolah karena beliau sudah hadir. Jadi saya nebeng Ibu sekalian karena terkait dengan apa yang saya ikuti dan Bu Nenti ikuti, bahwa kami berdua ini sedang mengikuti program guru penggerak, dan salah satunya di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kita ada kewajiban untuk mendiseminasikan, menyampaikan terkait dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang nantinya ke depan ini harus kita bangun sekalian. Meskipun kita sebenarnya sudah melaksanakan, tapi nanti ini adalah mengingatkan kembali, menggugah kita semuanya, mengajak kita semuanya, seluruh komponen warga sekolah. Maka ini kita awali dari teman-teman wali kelas, biar nanti ke depan kita berjalan itu sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua ini tentunya saya menyambut baik adanya koordinasi seperti ini. Bahkan saya sebenarnya tidak diundang, tadi saya lihat di daftar hadir itu tidak ada, tapi tidak masalah gitu. Saya nekat itu gitu. Iya, saya nekat, dan Bapak itu ini dalam rangka gini Bapak Ibu sekalian, komitmen. Jadi komitmen kita semuanya di manajemen juga, dan ini juga perlu didukung dari Bapak Ibu sekalian, termasuk yang hadir di sini adalah menjadi garda terdepan nanti terkait dengan pembinaan karakter siswa.
Ini yang tentunya ini tidak hanya satu bidang. Makanya ketika Bu Nenti selaku kakak kesiswaan membuat undangan, saya merasa tergugah gitu. Saya ikut Bu, saya langsung seperti itu. Karena saya kepingin juga nanti barangkali kita bisa sharing Bapak Ibu sekalian dalam rangka ini. Kita tidak tahu nih Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita itu bergaul di luar sekolah dan ternyata imbasnya nanti kepada sekolah kita. Nah ini kan menjadi apa nih, bumerang bagi sekolah kita. Kita tidak tahu mereka bergaul dengan ya mungkin teman-temannya yang barangkali kurang atau tidak baik dari budaya-budaya itu, akhirnya mereka juga ngajak teman-temannya atau bahkan siswa kita hanya sekedar diajak kemudian ikut hal-hal yang tidak atau kurang baik, tetapi itu kembali kepada sekolah nanti yang akhirnya nanti teman-teman dari BK kemudian Bapak Kepala Sekolah, wakil kesiswaannya ikut dipanggil gitu ya untuk mendampingi. Lupa ini ada siswa SMK 1 Tonjong yang ikut seperti yang barusan kemarin ya. Nah itu kan berarti kita ke depan Bapak Ibu sekalian, mari ini kita lebih kedepankan bagaimana anak-anak kita itu merasa nyaman, merasa aman gitu gitu. Apakah selama ini tidak nyaman, selama ini tidak aman? Nyaman dan aman Bapak Ibu sekalian, tapi kita perlu bekali lagi karena pengaruh-pengaruh yang dari luar ini yang luar biasa yang kita tidak bisa hindari. Maka sebisa mungkin bagaimana kita nanti bisa menciptakan budaya-budaya positif ini. Dan sekali lagi nanti kami berdua mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada 6 topik, 6 tema nanti yang akan kita sampaikan. Kita berbagi peran, nanti Bu Nenti itu yang awal ya, kemudian nanti saya meneruskan saja apa yang sudah disampaikan dari Bu Nenti. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar pada kesempatan siang hari ini. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan kita merasa enjoy gitu. Kita hadir di sini itu merasa apa gitu, senang gitu. Merasa senang kita menjadi bagian dari pilar-pilar tugas kita menjadi ringan ketika tugas itu kita laksanakan secara bersama-sama. Baik, sekaligus yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri yang telah menyampaikan pernyataan sambutan ini. Kemudian dilanjutkan untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Kepala SMK Negeri 1 Tonjong kepada Bapak Dr. Andes Sodikun Anpo Yulianto. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa liturqaman fi mahabbata wa maghfirah. Mohon maaf Bapak Ibu yang mendapat undangan ini pada hari ini. Saya tadi pengennya datang pas, tapi kemudian dapat surat cinta kedua dari Pak Kasih kaitannya dengan itu Pak, kinerja. Di surat cinta yang kedua terus saya buka, saya kerjakan tentang yang ditakdikan, yaitu rencana aksi yang belum saya isi, saya isi. Nah, kemudian saya isi, kemudian saya laporkan lagi sudah siap. Ternyata dibilang masih belum siap juga nih, bacanya gimana saya. Nah akhirnya kesini aja dulu kan, akhirnya tanggal 31 ya. Nanti harus saya tanya pada Bu Nenti atau Pak Fajar, Pak Abu tentang itu kok bisa belum diakui juga yang rencana aksi yang sudah saya isi. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada 2 orang guru yang sekarang, kalau tadinya ada CGP angkatan 7, kita sudah punya GP
angkatan 4 2 orang, yaitu Bu Novita dan Bu Bulan ada sih. Selamat lolos, tinggal terapat aja di SMK Negeri 1 Tonjong. Bu Novita kemarin juga sudah lolos, cuma di sana memang yang di kan CGPE, yang GP itu kan banyak dari juga teman-teman saya, termasuk teman-teman di Facebook kan gitu ya. Biasanya kan suka di upload apa pakai bikin status ada apa kan gitu ya. Ada lembaran yang berbunyi berpihak pada murid, betul, berpihak pada murid. Jadi memang eranya ternyata sekarang seperti itu. Apakah kita belum berpihak pada murid? Sudah ya. Jadi kuncinya adalah, saya lihat kuncinya adalah pada kesepakatan. Kelihatannya kecil. Saya bukan GP tapi kok sok tahu ya ini saya. Jadi ternyata kuncinya adalah kesepakatan. Apapun peraturannya harus disepakati bersama. Harus disepakati bersama. Seberat apapun seberat apapun yang diterapkan, kuncinya adalah kesepakatan. Jadi nanti Bapak Ibu tentang budaya positif, program guru penggerak ini, budaya positif ini sekaligus sebenarnya ngiras-ngirus bahasa Indonesia sekalian dengan kegiatan yang pada tahun ini ada perubahan di posisi wakil kepala sekolah, wabil khusus wakil kepala sekolah untuk bidang kesiswaan yang biasanya menangani siswa. Oleh karena itu mungkin beliau akan menerapkan yang diperoleh dari program guru penggerak di sini. Saya kira bagus sekali. Saya dengan bacaan dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Setelah ini saya akan pindah ke situ biar menyaksikannya tidak menengok ke belakang. Kira itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudirman Atmoyumanto yang telah memberikan sambutannya dan membuka acara pada siang hari ini. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah, yang ketiga adalah diseminasi budaya positif mengenai program guru penggerak. Ini akan disampaikan oleh Ibu Nenti Asidah SPD dan Bapak Andrianto Ariwibowo SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, Guru BK dan tim Budin yang merupakan nanti sebagai pionir di SMK Negeri 1 Tonjong ini. Terima kasih atas kedatangannya. Saya di sini mau menyampaikan hasil dari kegiatan program guru penggerak yang salah satunya itu adalah aksi nyata. Aksi nyata dari program guru penggerak itu harus mendesinasikan, menyampaikan apa yang sudah saya pelajari untuk didesiminasikan ke sekolah tempat saya bekerja, seperti itu. Jadi salah satu program guru penggerak itu adalah aksi nyata. Dalam modul 1.4 ini merupakan rangkaian dari kegiatan program guru penggerak yang semuanya itu ada 3 modul. Ini merupakan modul yang pertama,
Nah, modul pertama itu ada sampai dengan 1.1, 1.2 sampai dengan 1.4. Nah, yang 1.4 itu adalah budaya positif, di mana saya harus membuat aksi nyata, mendesiminasikan tentang budaya positif. Sebelum saya membahas tentang budaya positif lebih lanjut lagi, saya membuat berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan Bapak Ibu berpendapat supaya kita sambil belajar bersama. Nomor 3. Ya, gimana Pak? Halo Bapak Ibu. Pak Owi, Pak. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Minimal duit jajan lah. Nah, minimal. Kayak bocah cilik, Bu. Kayak bocah TK. Nah, aksi nyatanya pada saat saya ngajak anak saya untuk sholat, ya, untuk sholat ibadah sholat, setelah dikasih jajan, dia semakin semangat. Pak, saya mau sholat, saya mau baca sholat. Artinya tadi setelah saya itu praktekan, dia sudah kebiasaan, nggak usah saya kasih jajan pun dia sudah berangkat sholat. Itu nomor 3, Bu. Dibanding dengan, anakku sholat kamu. Nah, ternyata setelah saya kasih hukuman, dia malah menjauh saya. Itu yang kalau pilih yang pertama dikasih hukuman. Ya, ya. Jadi saya pilih nomor 3. Ya. Bukan untuk memilih setuju atau tidak dari 3 pertanyaan tersebut, Bapak. Ya. Ya. Kalau tidak setuju, kenapa? Kalau setuju, alasannya apa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin 3, saya kira memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini diberlakukan di sistem anak TK, SD, SMP atau SMA, bahkan kuliah. Saya kira sangat setuju sekali dan itu pasti berhasil. Kenapa? Yang namanya pemberian penghargaan itu kan secara tidak langsung kita menyatakan kepada anak-anak kita bahwa kita bangga dengan mereka. Bentuk penghargaannya kan tergantung dari kemampuan orang tua, dan anak juga akan lebih menghargai pemberian orang tua itu kan manakala anak sadar bahwa kemampuan orang tua sebatas itu dan menyatakan bahwa ini adalah bentuk penghargaan atas keberhasilan anak, kayak gitu. Jelas nomor 3 saya setuju sekali. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk takaran TK, SD, saya kurang setuju. Kenapa? Karena untuk umur-umur TK, SD itu butuh arahan, butuh pendampingan, bukan butuh hukuman. Karena role modelnya juga orang tua. Kalau untuk takaran SMA atau SMK, jelas saya sangat setuju. Tapi dengan catatan hukumannya yang mendidik atau yang sudah disepakati dengan hukuman-hukuman yang memiliki tujuan, bukan hukuman atas dasar emosional, gitu. Terus nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kurang setuju, Bu Nendi. Kenapa? Karena kalau sekedar membaca, kita juga belum tahu membacanya apa dulu.
Contoh kalau anak disuruh membaca komik, apakah itu mendidik? Jelas tidak. Karena komik juga macam-macam bentuknya. Kalau disuruh membaca Al-Quran, tentu itu suatu hukuman positif. Ada hal-hal baik di dalamnya yang anaknya tadinya belum tahu atau belum bisa membaca Al-Quran, diberi hukuman bisa membaca Al-Quran, minimal tahu kayak gitu. Tapi untuk membersihkan halaman ataupun membaca tersebut tidak bisa kita sepakati bisa mendisiplinkan anak, karena anak hanya akan ketika kita bertemu dengan anak-anak yang tingkat kesadarannya rendah, anak malah justru akan menggunakan kesempatan tersebut untuk tidak mengikuti pembelajaran. Tapi manakala hukuman positif tersebut memiliki suatu nilai-nilai yang lebih ke arah memberikan beban kepada anak sehingga anak harus berusaha, baru saya setuju bahwa itu akan mampu mendisiplinkan anak. Itu pendapat saya, Bu Nenti. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna dan Pak Narawi. Saya tidak akan menanggapi karena ini adalah pernyataan setuju atau tidak, itu merupakan pendapat kita masing-masing di Bapak Ibu. Terus selanjutnya untuk materi selanjutnya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan melihat tentang perubahan paradigma, yaitu tentang teori kegiatan kepalan tangan. Misalnya Bapak Ibu dengan rekan Bapak Ibu di sampingnya atau di depannya boleh ada A dan B. Misalnya Anda dan teman Anda. Sobeklah cat kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Misalnya saya dan Bu Novita, saya punya sesuatu di tangan saya, Bu Novita juga sama punya sesuatu di tangannya. Bu Novita mau membuka tangan genggaman saya karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Saya tetap mempertahankan sesuatu yang berharga itu pada saya. Apakah saya akan membukanya? Menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Dengan berbagai cara Bu Novita mau membuka genggaman saya. Kenyataannya kan kita tetap mempertahankan apa yang kita miliki. Itu apa yang terjadi? Tentang perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, atau ilusi kontrol. Kita menggenggam sesuatu yang ada pada diri kita yang tidak bisa dibuka orang lain. Itu adalah ilusi guru mengontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi guru mengontrol siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ngapunten ini Bapak Ibu, kita saya introspeksi diri saya sendiri bahwa selama ini saya pengen harus dihargai sama murid. Ilusinya bahwa saya sebagai guru bisa mengontrol sepenuhnya siswa kita. Ternyata saya ini salah tentang siswa. Itu ilusinya saya sebagai guru.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang saya terhadap anak saya sendiri harus memaksakan kehendak kita terhadap anak kita. Itu perubahan paradigma baru tentang teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kita bisa memaksakan orang lain harus sesuai dengan pandangan kita. Tidak bisa kan Bapak Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa, kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahami orang lain. Ini tamparan juga bagi saya sebagai guru selama ini. Ternyata saya sendiri salah menganggap tentang siswa saya. Padahal mereka mempunyai keinginan yang kita sendiri tidak tahu. Karena yang tahu itu adalah anaknya sendiri. Terhadap anak saya sendiri aja lah. Terhadap anak saya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu mesti mempunyai tujuan. Misalnya kalau saya terlambat masuk sekolah, mesti ada sebabnya. Saya terlambat masuk sekolah, masuk kelas, mesti ada sebabnya. Kita melakukan sesuatu mesti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gak bisa orang lain mengontrol saya. Gak bisa saya mengontrol orang lain sesuai dengan kemauan saya, gak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sesuatu yang dipaksakan itu mesti akan mengalami suatu kegagalan. Karena hanya pada saat itu saja. Ini teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi. Makanya dalam kita mendidik anak-anak kita itu dibutuhkan kolaborasi. Tidak bisa hanya satu tim atau satu guru, tidak bisa. Jadi harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru untuk menciptakan budaya positif. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang dan menang. Tidak ada kalah dan yang menang. Jadi harus menang semuanya, menang dan menang. Nah ini disiplin positifnya. Teori kontrol atau teori pilihan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Cara berpikir kita itu yang harus menang semuanya, menang dan menang. Tidak ada kalah dan menang. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita yang sudah dewasa saja kadang berpendapat berbeda-beda. Itu harus saling menghargai. Tapi kalau kita berkolaborasi, bisa mendapatkan sesuatu yang
baik, dibutuhkan kerja sama semua warga sekolah. Jadi tidak ada ini punya saya, ini punya saya, ini kelas saya. Itu nggak boleh seperti itu. Karena ini adalah SMK Negeri 1 Tonjong yang semuanya ini ada guru, ada siswa, ada tenaga pendidikan, ada tenaga kependidikan. Berarti semuanya adalah unsur satu kesatuan warga SMK Negeri 1 Tonjong. Yang bisa memajukan sekolah kita ya adalah kita sendiri. Jadi bersama-sama. Kalau hanya 1-2 orang nggak bisa bakalan melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Apa itu makna disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti kita pelajari lagi nilai-nilai yang kita hargai itu yang bagaimana. Ini ada makna disiplin itu ada teori motivasi. Motivasi itu ada 3. Motivasi eksplisit, yaitu untuk menghindari hukuman. Biasanya motivasi eksplisit itu motivasi yang dari luar, dari orang lain, untuk menghindari hukuman. Atau yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya untuk menghindari hukuman, saya berangkatnya gasik supaya pinjernya tidak kesiangan, nanti ada surat cinta dari BKD, misalnya seperti itu. Kalau sering terlambat kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, alpanya banyak, nanti dipanggil dari Cabdin, ada surat cinta. Itu berarti karena kita datang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik ya. Untuk mendapatkan imbalan, kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu namanya motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Motivasi yang ditimbulkan atas kemauan sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Karena dengan motivasi intrinsik ini kita akan nilai-nilai yang kita hargai itu akan dibudayakan dalam kehidupan diri kita sendiri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, ini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Terus yang nomor 3 itu teman, posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Kita mau pilih yang mana posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita nanti. Di mana letaknya kita ini dari posisi kontrol ini? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Dan yang kelima itu adalah manajer. Untuk melakukan kegiatan 5 posisi kontrol ini melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita pelajari lagi di sini. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh bertahan hidup. Apa itu butuh bertahan hidup? Sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu penguasaan. Penguasaan itu apa? Kita butuh kekuasaan. Kalau anak itu biasanya kadang pengen jadi pemimpin. Manusia butuh itu. Kita
kasih sayang dan rasa diterima, membutuhkan kasih sayang. Kita juga orang yang sudah dewasa mesti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya. Terus yang keempat, kesenangan, butuh kesenangan, butuh healing, butuh refreshing, dan kebebasan, merdeka, tapi merdeka yang terarahkan, itu maksudnya. Nah, ini apa makna disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin itu pada dasarnya itu adalah belajar untuk mengontrol diri, untuk menumbuhkan nilai-nilai yang mulia. Itu disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal tadi yang dimaksud itu adalah menuju profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya profil pelajar Pancasila itu untuk muridnya saja, tapi kita sebagai pendidik itu juga harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kita tidak bisa menanamkan karakter ini terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, gimana mau menanamkan nilai-nilai kebajikan ini terhadap muridnya kita? Nah, ini teori motivasi banyak itu adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Contohnya tadi yang diungkapkan sama Pak Nahrawi, menyuruh anaknya suruh sholat, nanti dikasih ini. Jadi nanti kalau tidak dikasih sesuatu, nanti anaknya tidak sholat. Berarti itu termasuk hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merupakan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau anak diberikan penghargaan, kadang-kadang yang satunya lagi istilah apa? Ngiri. Dan ternyata ini merupakan hukuman bagi anak yang lainnya. Kemarin saya mendengar dari waktu anak-anak berbicara bahwa kenapa sih yang padahal yang sering bertugas di depan, yang sering membantu sekolahan, tidak pernah dikasih penghargaan dari sekolah. Nah, itu karena biasa yang di depan kadang dapat juara ini ditampilkan di depan. Akhirnya anak yang padahal sudah membantu sekolahan tapi tidak ada penghargaan. Nah, itu salah satu bentuk penghargaan yang membuat iri anak yang lainnya. Padahal mereka juga sudah luar biasa menyambut kita di depan setiap pagi. Tanpa kita sadari, kita memandang mereka yang ada di depan itu, di bawah menyambut gurunya, menyambut siswanya, dan harus menghukum siswa yang terlambat. Harusnya bukan mereka yang menghukum temannya sendiri, ya kan? Ini kan mereka mendapat bullying dari teman-temannya. Ada yang ngomong jadi pembantunya sekolahan lah. Itu tanpa kita sadari, saya juga salah. Saya sebagai guru juga salah. Ngapunten ini Bapak Ibu, ngapunten sekali. Makanya
dibutuhkan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya guru BK, tidak hanya tim Budin, harus semua warga sekolah ikut mendisiplinkan sekolahan kita. Siswanya dihukum, gurunya yang terlambat orang dihukum. Itulah peraturan. Itu yang namanya peraturan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang tahu berbuat kayak orang hadiah-hadiah, akhirnya kan anak jadi down. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya, motivasi yang ditimbulkan dari diri kita sendiri. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini tidak hanya diterapkan dalam kehidupan kita di sekolah, tapi di lingkungan keluarga kita sendiri. Mesti kalau kita memberikan suatu hadiah, itu harus diberikan semuanya. Mesti anak kecil juga ada Mary, nah aku kok dimain, mesti itu. Mesti. Mutunya akhirnya ya Bu ya. Ya. Ini ada contoh tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru dan yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Apa? Hukuman. Monggo yang lainnya Bapak Ibu, Pak Nur kita top ya. Lainnya kita belajar bersama Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Pemanasan. Sepakati belum mampel. Kalau sudah sepakati berarti konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Aturannya wis digawe apa tuh? Ada aturan wis digawe, sepakati berarti konsekuensi. Berarti kesepakatan, yang namanya kesepakatan itu kan harus disepakati bersama. Iya. Membuat kesepakatan bersama, berarti yang harus membuat siapa Pak Harawi? Ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng dengan siapa? Ya anak karo gurunya. Ya betul. Kalau di dalam kelas ya berarti antara siswa dengan gurunya. Ya. Nah, ini jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi, dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Sehari-hari anak tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan di sekolah, berarti bukan
Kalau aturan di sekolah itu termasuknya kesepakatan bukan ya Bapak Ibu ya? Kesepakatan. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Dia terlambat ikut pelajaran olahraga. Berarti kan ada waktu yang dia tinggalkan. Berarti dia harus tadi melakukan bukan hukuman, konsekuensi. Ya, karena untuk mengganti konsekuensi itu kan mengganti, Pak. Mengganti yang ditinggalkan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena misalnya tadi mencoret-coret kertas temannya, berarti kan harus mengganti kertas temannya. Sudah selesai, waktunya pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin. Itu kalau konsekuensi. Paksaan, hukuman itu paksaan. Stimulus, ini tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus konsep diri yang buruk, konsekuensinya ini konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini anak biasanya ngotot, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak karena tadi kertasnya misalnya, kertasnya diberikan lembar ulangannya misalnya tadi, diberikan kepada temannya, dia kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Untuk yang lainnya, disiplin positif yang lain itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya sudah mencoba melakukan restitusi ini. Ternyata memang hasilnya di luar dugaan saya, karena saya baru mencoba. Setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya mencoba restitusi ini. Walaupun saya tidak mengajar anak itu, hubungannya sampai sekarang baik sama saya. Saya merestitusi anak yang sering terlambat dan yang tugasnya terlambat. Saya nggak bisa nama anaknya ini orangnya. Saya meminta untuk tugas ini, proses restitusi saya upload di YouTube juga. Untuk proses restitusi ini terhadap anak yang terlambat, sering terlambat masuk sekolah dan yang sering terlambat mengerjakan tugas. Ternyata mereka setelah saya restitusi itu kan karena daya tangkap anak itu berbeda-beda, potensi anak itu berbeda-beda. Dan disitulah kita sebagai guru itu harus menuntun. Salah kalau saya itu harus menghardik anak-anak saya yang terlambat ini dengan kata-kata yang keras. Saya sebelumnya itu sering melakukan hal itu, terus terang saya sering melakukan hal itu. Itu tamparan buat saya sendiri sebagai seorang guru. Astagfirullah. Ternyata setelah saya restitusi anak itu, saya perlihatkan videonya ya Bapak Ibu ya. Videonya.
Sekarang anaknya sudah masuk terus ya Pak ya? Enggak Bu, masih Bu. Yang namanya proses perubahan itu tidak sekaligus, bertahap. Bertahun kita aja yang sudah tua, perubahan itu harus bertahap, kan? Perangkat pembelajaran suruh dilengkapi aja itu kan bertahap. Tidak semuanya bisa melakukan. Dan itu introspeksi diri kita sendiri itu, kan? Apalagi siswa yang masih butuh dituntun. Mangkat terus nih, tangan-tangan sepuluh. TPSM 1. Soalnya nangkap Bu. Ada ini satu lagi yang terlambat, sering terlambat menemukan tugas karena anaknya memang kemampuan anak itu berbeda-beda, dan latar belakangnya saya setelah berbincang-bincang dengan anak ini tinggalnya sama neneknya, tinggal lunga jadi ini bapaknya, tinggal pergi sama bapaknya, jadi dia dari umur 2 tahun itu sama neneknya yang sudah tua ya. Nama mana kan di? Ibunya Bojomani. Oh, halo. Makanya itu kan dari sini kita harus bisa apa namanya? Menggali. Ngapunten Bapak Ibu ya semuanya, ini untuk rahasia kita semuanya. Karena saya apa namanya ini sharing dengan Bapak Ibu semuanya tujuannya supaya kita harus sedikit terbukalah hati kita untuk memperlakukan anak didik kita masing-masing. Gimana kadang-kadang tak pusing kebun bocah. Kita harus cari ininya Bang, cari informasinya tidak saat itu juga. Yang namanya proses restitusi itu panjang Pak. Ya, kita harus mencari informasi latar belakang anaknya dulu, kenapa dia melakukan hal itu. Oh dengan kita sajalah yang sudah tua melakukan hal seperti itu kan mesti ada latar belakangnya. Maaf loh ini ya ngapunten Bapak Ibu, bukan kita ini gimana ya, kita belajar bersama. Nah ini identitas sukses tentang disiplin dan identitas gagal yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau kita dihukum mesti kan ada perasaan sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kita mengganti itu konsekuensi. Restitusi itu merupakan pilihan. Apa yang harus kita lakukan? Salah kuat. Itu restitusi. Apa yang harus kita lakukan? Dan semacam coaching. Diadakan coaching dengan siswa kita, menggali apa yang dilakukan oleh siswa itu mesti ada tujuannya. Nah inilah proses restitusi, ada tahapan-tahapannya. Apa kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai apa namanya manajer, siapa lagi Bu? Sebagai teman ya. Terus rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Nanti kita pilih sendiri untuk introspeksi saya terutama. Kalau dengan konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, kalau restitusi anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain. Kita tambahi Bu. Kenapa? Anggap hukuman males, tapi ada konsekuensi iyeng. Ya. Ya kue. Ya. Terus maksudnya berarti gelem ora gelem kudu tapi ada hukuman males lah Pak. Ya kue. Nah itulah. Nah, restitusi sini kudu dene jajan dhisik. Mohon maaf bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maaf ya. Astagfirullah. Kayak koncolnya
bakal bawang baik. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Itu restitusi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terkucilkan. Yang ketiga ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya sudah tadi praktek keyakinan kelas, itu ternyata anak antusias sekali tadi mulai di kelas 10 DKV 1. Ini anak-anak sendiri yang menuliskan. Ini anak-anak sendiri dari kesepakatan kelas, karena ini adalah peraturan. Itu kalau dibuat salah satu pihak, tapi kalau kesepakatan kelas itu yang membuat peraturannya itu bersama-sama dengan siswa. Ini anak-anak menuliskan kesepakatan kelas ini di kelasnya masing-masing, ya. Dan saya rangkumkan ini. Ternyata ini yang diinginkan oleh anak-anak di dalam kelas. Di dalam kelasnya Pak Hendri. Ini Pak Hendri nanti tinggal melanjutkan. Contoh. Menjaga kebersihan kelas. Ternyata anak-anak kita juga menginginkan kebersihan kelas di dalam kelasnya. Kelas yang tertib, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya, menghargai guru. Ini dari anak sendiri, bukan dari saya. Anak sendiri ini yang menulis. Menghindari gap-gapan istilahnya gitu. Jadi ya simple ini ya, anak itu menginginkan ada kebersamaan di dalam kelasnya, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau event-event yang dibuat oleh sekolah, terus berangkat tepat waktu di kelas. Ini yang diinginkan oleh anak-anak kita ternyata. Makanya untuk membudayakan budaya positif itu ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini saya sampaikan kemauan anak-anak didik kita. Ternyata ini yang diinginkan. Dan ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan tadi, keyakinan kelas yang diinginkan oleh anak-anak itu akan muncul saling menghargai, bertanggung jawab. Ini kan ada sopan dan santun katanya di dalam kelas, kerjasama dan kreatif, saling menghormati dan saling menghargai. Ini intinya, rukun, berempati, kerjasama. Itu yang diinginkan oleh anak-anak kita. Ternyata kalau anak-anak kita diajak seperti ini ya malah semangat, dia menulis sendiri-sendiri. Itu akan jadi aturan, Bu. Kenapa? Itu akan jadi aturan atau gimana? Keyakinan bersama, namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan seolah-olah hanya satu pihak yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah bersama-sama membuatnya. Ini nanti bisa dilanjutkan Pak Hendri, karena ini anak-anak menginginkan seperti ini, dibuat nanti ditempel di dinding kelasnya, kelas 10 DKV 1. Jadi kalau kira itu merupakan restitusi itu. Kenapa? Bukan, kalau ini kesepakatan, keyakinan kelas ya. Anak itu menginginkan kelas yang bagaimana? Kalau salah satu pihak itu kan namanya peraturan, Pak. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama gitu. Dibuat bersama, jadi guru bersama dengan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan tentunya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, ini ya ada
kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena dengan keyakinan itu nanti siswa kalau melanggar juga malu sendiri, gitu, seperti itu. Budaya positif itu harus didukung oleh lingkungan positif, adanya keyakinan kelas, ya. Di dalam keyakinan kelas itu ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Itu lingkungan yang positif. Pak Andri, silakan lanjut sama Pak Andri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga lagi belajar. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa semangat Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka untuk apa nggih, mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian akan budaya positif yang insya Allah nanti akan kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada 6 sebenarnya. Oke, tadi Bu kita berbagi peran gitu. Bu Nenti tadi sudah yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kemudian saya nanti sebenarnya tadi sudah disampaikan itu. Saya hanya menambahkan saja beberapa hal barangkali yang terkait dengan apa ya tadi ya, budaya positif ini. Baik, yang pertama adalah salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Ini memang harus senantiasa kita bawa ke dalam ruang-ruang kelas pembelajaran kita. Kita menyampaikan salam berarti kita semuanya diberi kesehatan, diberikan apa nih, kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Bahagia berarti kita merasa nyaman berada di sekolah ini, berada di kelas, ya, sehingga akan tercipta suasana yang harmonis Bapak Ibu sekalian antara guru dan siswa. Baik, saya nanti akan melanjutkan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau Bu Nenti tadi 1 sampai 3 sudah luar biasa, sudah disampaikan terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas. Kayak gitulah. Sekarang untuk yang materi keempat Ibu sekalian, kita sepakati nanti ini keyakinan ruang saja sampai pinjer Bapak Ibu sekalian maksimal itu sampai setengah 4. Ini kayaknya sudah jam 14.54, jadi hanya sebentar saja Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang keempat ini bahwa harus kita pahami kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup tentunya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, baik di keluarga, di lingkungan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan murid juga. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Bahwa kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu sekalian, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik secara pribadi maupun yang ada di sekolah. Adalah usaha, ini kata kuncinya adalah usaha terbaik Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan yang kita inginkan, bahwa sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Apakah untuk bertahan hidup atau survive, apakah kasih sayang, apakah kebebasan, apakah kesenangan, ataupun penguasaan atau power. Itu pasti. Sama halnya ketika siswa, murid melakukan suatu perbuatan yang misalnya bertentangan dengan tadi apa yang disampaikan Bu Nenti, nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, pada dasarnya mereka itu sebenarnya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Lah siapa yang harus ini meluruskan? Ya kita sekalian. Ketika berada di sekolah, ya tugas tanggung jawab kita. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup.
atau survei. Ini tentunya ini tidak usah kita bahas terlalu detail karena ini Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa salah satu kebutuhan dasar hidup manusia adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya terkait dengan kesehatan, kemudian papan, rumah gitu ya, ataupun mungkin makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Juga komponen psikologis pada kebutuhan ini adalah meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman, merasa aman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah nomor 2 terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya dalam kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan ya dengan temannya, kebutuhan untuk menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Lah anak-anak murid-murid kita ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin ketika berada di kelas, biasanya ingin disukai di kelompoknya, merasa ingin diterima di lingkungan belajar mereka. Dan tentunya mereka juga ada pendekatan nanti kepada gurunya ketika di ruang kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan anak-anak kita yang pinter, ya misalnya di jurusan, ya jurusan listrik, pinter instalasi listrik. Tentunya mereka itu butuh pengakuan bahwa dirinya itu diakui pinter praktek untuk instalasi, bahwa mereka itu punya kompeten, bahwa mereka terampil. Juga ketika mereka menjadi misalnya juara ya ranking 1 di kelas, mereka merasa ini punya kemampuan, punya keterampilan, punya kompetensi bahwa saya ini loh ranking 1. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan dianggap tadi berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian sehingga bisa diakui dan dihormati. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah kebebasan, bahwa kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak ini biasanya dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi, ini menginginkan beberapa pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru, yang menarik ataupun yang menantang. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia adalah terkait dengan kesenangan, bahwa kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa gitu ya, itu menjadi kebutuhan dasar. Kita selaku guru dan juga siswa pun juga punya ini kebutuhan dasar. Bayangkan misalnya kita hidup tanpa ada kenikmatan apapun, ya. Tidak bisa tertawa, tidak sehat, tidak punya kesenangan, tidak bisa bermain, ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita kembalikan ya, bahwa masing-masing pribadi kita, kemudian anak-anak kita ini mempunyai kebutuhan dasar itu yang memang harus ini kita pahami. Anak-anak butuh bertahan hidup, anak-anak butuh pengakuan, anak-anak butuh ini tadi kesenangan, kebebasan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang poin kelima terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol, tadi sebenarnya sudah sedikit disampaikan sama Bu Nendi terkait dengan 5 posisi kontrol. Dan nanti kita coba lihat nih Bapak Ibu sekalian, kita ini di posisi mana ini. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah program suatu program disiplin positif yang berpusat pada siswa atau pada murid. 5 posisi kontrol ini dalam penelitian Diana Gosen
Ya, dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Nah, ini menyampaikan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan atau memandirikan siswa atau murid, bagaimana dan mengapa. Nah, sekarang nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Tentunya kalau yang pertama ini tidak ada ini ya, saya yakin tidak ada. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid ya lebih dalam lagi. Ini kalau saya lihat di modulnya Bapak Ibu, biasanya yang yang sering dikatakan itu oleh tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah penghukum. Ini biasanya patuhi aturan saya atau saya awasi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini insya Allah di sini tidak ada. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini sebenarnya ya kita hindari Bapak sekalian. Mengapa Bapak sekalian? Ini biasanya hal-hal yang dikatakan terkait dengan membuat merasa bersalah. Ini misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak itu merasa bersalah, merasa akhirnya motivasinya, mungkin motivasi intrinsiknya akan berkurang, akan jadi minder. Ini posisi kontrol yang kedua. Kita lanjutkan ke posisi kontrol yang ketiga. Ini adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun yang positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan menyampaikan secara rasa humor untuk mempengaruhi siswa atau mempengaruhi mereka. Biasanya yang sering dikatakan ini adalah ayo bantu demi bapak, kemudian ayo ingat nanti ibu bereskan. Ini adalah posisi yang ketiga, adalah sebagai teman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi ini memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang sedang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ini yang sering disampaikan pada posisi pemantau menggunakan kata-katanya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau ini juga sangat mengandalkan perhitungan, kemudian catatan, rekam,
itu data yang digunakan atas perilaku seseorang. Bisa menggunakan mungkin tanda bintang ataupun mungkin stiker atau apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, pada posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid itu kita ajak, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan di atas perilakunya. Kalau misalnya melanggar, ya berarti nanti konsekuensinya ya seperti apa. Juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri tentunya. Jadi dianggap anak ini bertanggung jawab, kita ajak anak. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dengan demikian maka bisa jadi dari waktu tertentu ini kembali kepada ini bisa saja ini bisa kembali ke pemantau ini ya. Tapi kita harapkan nanti kita bersama-sama bisa ini yang terakhir ini bisa menjadi posisi manajer. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan 5 posisi kontrol. Gila sekarang nih coba kita lihat kalau kecil ya sekalian nih. Nah, ini 5 posisi kontrol ini, ada yang tadi sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, biasanya guru tadi yang penghukum misalnya akan berbuatnya ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Tadi bisa saja, karena masing-masing anak itu punya karakteristik. Bisa saja ada yang memberontak, ada yang nurut juga ada. Ini hasilnya. Kemudian juga tadi Pak Narawi menarik, kadang guru dibohongi siswa gitu kan. Karena tadi terlalu menekankan kepada ini. Ya, menghukum tadi. Akhirnya apa? Anak itu akhirnya terus menggunakan segala cara untuk membohongi. Ya, padahal terlambat ngakunya tidak terlambat. Ya, ngakunya apa? Padahal bisnya tidak macet ngakunya macet. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini ketika murid ya, ini karena mereka mungkin ya karena tadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini ada yang bandel sehingga akan apa? Mengulangi kesalahan itu. Karena sudah merasa mengetahui celahnya gitu. Celahnya seperti ini. Maka mereka akan bagaimana usaha mereka, upaya mereka untuk mengulangi kesalahan ini. Nah, itu mencari kelemahan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah Bapak sekalian, ini misalnya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik ibu kecewa. Guru berkata misalnya kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, hasilnya bisa saja ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini pembuat rasa bersalah. Dan dampaknya kepada siswa apa? Siswa akan merasa tadi rendah diri, minder. Ya. Karena kita terlalu lembut tadi menyampaikan ke anaknya. Ya. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu sekalian ini apa yang teman, pemantau, dan manajer ini Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol ini. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini yang pertama dan kedua tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah ini sudah mulai kita pelan-pelan nanti untuk bisa kita tinggalkan. Kita akan menjadi teman bagi mereka, kita akan menjadi pemantau bagi anak-anak kita, selalu mengawasi. Kita akan menjadi manajer dari anak-anak kita yang menyampaikan ke anak-anak kita untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kesalahannya mereka. Kita ajak mereka, kalau kamu seperti itu ya berarti konsekuensinya nanti seperti ini. Makanya tadi di materi 1, 2, 3 itu materi yang pokok tadi terkait dengan keyakinan kelas gitu,
dari peraturan sekolah, peraturan kelas kita rubah nanti menjadi keyakinan kelas. Dan hasilnya dampak pada murid ini, Bapak Ibu sekalian, kalau teman ini memang ya ada yang lemah, tidak mandiri, tapi yang jelas ini tergantung anaknya gitu ya. Kemudian kalau yang sebagai pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau yang manajer ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Ya, sekali lagi berarti kita berusaha bagaimana untuk bisa menjadi ini yang nomor 3, 4 ataupun yang 5. Yang mudah-mudahan kita semuanya nanti dalam perjalanan kita bisa ini menjadi ini manajer jadi mereka. Ini, jadi bisa menyampaikan kepada mereka terkait dengan tanggung jawab mereka yang harus kalian ikuti konsekuensinya ketika mereka melanggar. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan posisi 5 kontrol tadi ya. Nah ini juga salah satu contoh saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dari 5 posisi kontrol ini berarti termasuk pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah mendengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Nah, yang bagus yang seperti apa Ibu sekalian yang ini? Yang kedua, ayolah lakukan demi Bapak. Ini pun yang nomor 3. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang itu hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Nah, jadi bagaimana kita mengedepankan anak-anak supaya bertanggung jawab? Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini buatan usaha yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Ini hanya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir nanti adalah menanyakan keyakinan. Makanya ini menyambung tadi dengan yang materi sebelumnya. Nah sebenarnya apa sih restitusi itu? Ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ada 3 tadi Bapak sekalian. Yang pertama apa gitu? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau yang menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena mereka berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bisa saja guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan ke anak biar menstabilkan identitas bahwa semua orang itu pernah melakukan salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh-contohnya ya, terkait dengan biar anak ini mungkin teman-teman BK ini sudah familiar terkait dengan ini. Ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan anak gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi membantu murid siswa mengenali basic atau dasar kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ya, ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya bahwa setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, ada 5 tadi ya. Apakah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, ya, dan seterusnya. Nah, guru bisa menyampaikan ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
Ini mau validasi kebutuhan mereka. Jadi kita tahu apa namanya dasar-dasar 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menanyakan keyakinan. Jadi ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini jadi terkait dengan apa tadi, segitiga restitusi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, tadi menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nenti. Kemudian kalau Bu Nenti tadi menyampaikan apa gitu? Ada video gitu, ada videonya. Ada video YouTube ya Bu ya? Barangkali ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini ya Bu sekalian. Saya ngambil itu baju sekalian. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, baik itu kekerasan ataupun apa, mereka ya, suatu saat melakukan. Makanya ini harus kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Ini kok malah ini. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ketahuan SKP-nya belum. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa juga ini. Ini ternyata bukan videonya saya ya. Ya. Kalau Bu Nenti tadi kan videonya Bu Nenti kayak bener-bener itu. Ya, tapi ini saya ingin membandingkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi bahwa anak ini sepeniru yang ulung mereka lihat itu akan mereka lakukan barangkali di kelak kemudian hari. Kalau ini bagaimana? Ini sudah pernah ya barangkali Bapak Ibu sekalian sering melihat ini. Oke.
Saya melihat juga Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, ini mungkin pernah atau bahkan sering melihat ini. Bagaimana seorang anak ini punya rasa empati ketika orang lain yang dewasa saja ini. Film India. Iya. Oh India lah. Film India. Iya ya Pak ya. India, Saruhan. Ya jagoannya kan. Buat papi, jagoannya pitun. Saruhan lagi cilik. Ini bagaimana anak punya rasa empati terhadap kepentingan yang lebih besar. Ini lagi cilik kayak gue nya. Jadi tidak bawa. Dan ini akan menjadi susah kata anak kecil tersebut sendirian. Ternyata ini memicu semangat, motivasi dari yang lain untuk bergerak sekalian. Bahkan yang semula merasa nyaman di mobilnya karena ini posisinya sedang hujan, ini pun akhirnya bahu membahu untuk bisa menyingkirkan pohon yang melintang di tengah jalan. Dan kalau kita angkat bersama-sama ini ternyata juga ringan Bapak sekalian. Nah tentunya kita kan sebagai guru mendapatkan punya anak yang punya karakter yang seperti ini Bapak sekalian. Terharu nih saya melihat ini. Jadi ya seorang anak kecil yang sudah bisa menyemangati gitu orang lain untuk film India ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi yang luar biasa, mari kita berikan aplaus. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan diseminasi yang sudah disampaikan. Mohon Ibu. Dari video Bu, ada suaranya. Terima kasih ya Bu Lisa. Ini sekaligus berarti acaranya langsung ke koordinasi wali kelas dan Budin sama guru BK. Maksudnya kita ngapunten ini Bapak Ibu, sehingga menyita waktunya Bapak Ibu semuanya untuk menemukan suatu kebersamaan nantinya dalam mendidikan siswa. Kita menyampaikan diseminasi ini karena berkaitan dengan untuk membudayakan budaya positif. Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu tim, tapi harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Itu maksudnya.
kita belajar bersama ini bahwa kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, budaya positif yang biasa teman-teman Udin itu lakukan untuk mendisiplinkan sekolah, mendisiplinkan anak-anak kita. Itu butuh dukungan, tidak hanya dari tim Udin saja. Dan melalui diseminasi ini untuk membuka kita semuanya, bahwa untuk mendisiplinkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama, itu maksudnya. Jadi dukungan wali kelas juga harus berperan dalam mendisiplinkan murid-murid kita, bekerja sama dengan BK, bekerja sama dengan tim Udin. Itu maksudnya koordinasi antara wali kelas, BK dan Udin. Karena Udin tidak bisa hanya orang-orang itu yang mendisiplinkan sekolah, mendisiplinkan murid-murid kita, membutuhkan semua warga sekolah untuk turut serta mendisiplinkan anak-anak kita. Nanti harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, bukan hanya oleh tim Udin saja. Kadang kita lihat dalam hal kebersihan, tim Udin yang selalu yaitu seolah-olah kita tidak bisa ikut di dalamnya membantu, padahal itu adalah untuk kepentingan bersama. Budaya positif, budaya disiplin itu tidak bisa akan terjadi hanya oleh satu pihak saja, tapi bersama-sama. Makanya saya mohon nanti Bapak Ibu wali kelas semuanya bisa mengkondisikan siswa binaannya supaya bisa ikut berpartisipasi dalam membudayakan budaya positif. Kasihan kadang saya melihat yang di bawah itu anak-anak kita yang selalu mendisiplinkan teman-temannya. Yang buru-buru absen, Bu. Panas banget ini. Karena memang BK tidak terikat dengan kelas. Ya memang BK tidak terikat dengan kelas, tapi kan kita juga bertanggung jawab terhadap anak-anak didik kita semuanya. Bukan hanya wali kelas tapi semua warga sekolah. Berikan kita contoh yang baik, kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita semuanya. Dibutuhkan kesadaran dari Bapak Ibu semuanya kalau mau kita mendisiplinkan anak. Tidak harus ditambahkan dengan personil yang banyak, tapi memang harus semuanya ikut di dalamnya. Masuk tepat waktu di dalam kelas itu sudah termasuk budaya positif. Mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran, anak kalau tidak ada gurunya yang menang baik, orang bakalan bisa tadarusan KB. Nah itu yang menjadi tugas kita semuanya. Tidak hanya tim kedisiplinan, tidak hanya BK, tidak hanya wali kelas, tapi semua juga yang tidak jadi wali kelas ikut andil di dalam mendisiplinkan anak. Berangkat jam 7, peraturannya berangkat jam 7. Membuat peraturan di awal itu kan anak bermateri, bertanda tangan bermatre, mematuhi peraturan sekolah hanya untuk
siswa. Nah, itulah dituntut kita sebagai seorang pendidik untuk sadar diri. Saya juga harus sadar diri untuk diri kita sendiri, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Siapa yang memantau kinerja kita? Hanya sekedar absen, pinjer, itu yang jadi pemantau kerja kita. Bocah wis ning kelas kabeh, tapi gurune kadang durung anjok kelas. Gurune nunggu inyik teka. Makanya minjere berarti kan kudu gasik ya Pak Narwi, ya kan Pak Narwi? Ya, nah itu kan marilah kita bersama-sama saling mengingatkan budaya disiplin yang sudah berjalan oleh tim Budin itu dibutuhkan kepedulian Bapak Ibu semuanya, dibantu, karena bukan sekolah ini adalah tempat kita mencari nafkah, tempat kita mencari rezeki. Kalau bukan kita sendiri yang membangunnya, yang mengembangkan, siapa lagi? Tidak ada status ASN, tidak ada status GTT, semuanya adalah warga sekolah SMK Negeri 1 Tonjong yang harus bisa bersama-sama berkolaborasi membudayakan budaya positif yang sudah berjalan. Berikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Jadilah teladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Bersama-sama mari kita berubah untuk menuju hal yang baik. Perubahan itu tidak sekaligus, tapi secara bertahap. Tidak sekaligus. Jangan saling eng-engan. Koning pacaran yang buri kabeh angin menguang-mengarang. Kita kan harus memberikan contoh yang baik ya Bapak Ibu ya. Ngapunten ini sekali lagi. Jadi dituntut. Ini maksudnya koordinasi itu untuk mencari kesepakatan bersama apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita kolaborasikan bersama untuk mencapai satu tujuan. Visi sekolah kita itu apa? Diwujudkannya secara bersama-sama. Itu maksudnya kita berkumpul di sini, berkoordinasi. Saya nggak bisa bekerja sendiri tanpa Bapak Ibu semuanya, tanpa tim manajemen yang lainnya, tanpa Pak Andri saya nggak bisa. Saya harus berkolaborasi dengan Pak Andri. Saya juga masih baru menjabat amanah yang diberikan oleh kepala sekolah. Nggak bisa saya melangkah sendiri, tetap membutuhkan orang lain untuk memajukan sekolah ini, membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Ngaten mawon Bapak Ibu, ngapunten. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelanjutannya monggo silahkan kita berdiskusi bersama langkah apa yang akan kita lakukan ke depan ini. Terus ngapunten untuk ini ke depan untuk membiasakan budaya positif ini, apa yang sudah tim Budin laksanakan kita dukung bersama-sama dan kita masuk di dalamnya untuk membantu membudayakan budaya disiplin itu. Dan untuk Senin depan insya Allah saya sudah ngomong sama tim Budin mulai sapa senyum ya, senyum sapa terhadap anak kita. Nanti kita buat piketnya semua warga sekolah tidak terkecuali. Nanti semua warga sekolah menyambut anak-anak kita di depan, di kiri ya, di depan itu paling di depan ini ya, di depan tulisan Skansat. Nanti kita bikin
jadwalnya di sini ada sekitar berapa Bu? Gurunya kalau 97 ya Pak ya. Nanti kita buat wakanya juga sama. Tim manajemen juga sama. Iya, termasuknya Pak. Nanti insya Allah mulai hari Senin pada waktu upacara nanti tim depan pintu gerbang saya sudah koordinasi dengan pihak Satpam bahwa untuk hari Senin untuk menghormati kegiatan upacara bendera, nanti disampaikan juga kepada anak-anak didik kita di bawah binaan Bapak Ibu Wali Kelas bahwa untuk hari Senin kita mulai jam 7 pintu gerbang sudah ditutup. Mantap. Jam 7 pintu gerbang sudah ditutup. Siapapun itu yang terlambat nanti berdiri di depan pintu gerbang menunggu upacara selesai. Di luar apa di luar? Di luar. Ya. Termasuk tanpa kecuali semua warga sekolah, semua warga sekolah. Ya, berarti nanti kalau yang tidak terlambat kan berarti tidak mengikuti upacara nih Bapak Ibu. Nah, nanti upacara di terakhir mau pulang. Ya, penurunan bendera tepat itu Pak Herman, penurunan bendera. Kan ada gurunya Bu Yuyun. Kenapa? Termasuk gurunya yang terlambat ya. Nanti berarti mendampingi kegiatan upacaranya. Kalau gurunya yang ada ya saya siap. Upacara penurunan bendera ya, dengan wali kelasnya mendampingi. Aduh. Balik sore terus kita malah. Baru setuju lagi setuju. Kalau sedang minum guys. Bukan ini Bapak Ibu silakan nanti siapa yang mau Bapak Ibu monggo silakan untuk mengungkapkan apa yang jadi unek-unek Bapak Ibu untuk keberlanjutan kita ke depannya dalam berupaya membudayakan budaya positif. Iya, monggo. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi, masukan atau kritikan, saran, kami buka. Satu aja Bu, wis wayahe balik ke sini. Mau pakai mic apa mboten Bapak? Enggak usah Bu. Ini sekedar mengingatkan sepeda motor yang ada di luar, pada saat Bujai suruh menginstruksi masuk semua itu udah bagus. Tapi sekarang di luar lagi. Padahal yang di luar itu motornya yo orang mau priben lah, orang nggak aturan, ya nggak ada aturan. Akhirnya kalau saya melihat itu miris sekali Bu. Dan mirisnya gimana? Nggak pakai helm, nggak pakai jaket, motornya tang. Itu padahal membawa atribut SMK negeri. Saya malu gitu loh Bu. Seandainya nanti bu motor bodol, bu motor nggak ada, tapi dimasukkan semua nanti dibina di dalam sekolah, suruh masuk semua istilahnya. Jadi nanti kedepannya nggak ada motor yang seperti itu lagi. Terima kasih Bu. Itu aja. Monggo dipersilakan barangkali ada pertanyaan, masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian. Monggo Ibu. Mohon maaf Pak Nawawi dengan adanya pertanyaan Pak Nawawi itu sebenarnya bagus dengan pertanyaannya Bu Menteri ngapunten. Tapi kalau kita tidak khususnya saya kemarin yang masih pada saat masih di Budin, kalau saya tidak ikut menjawab nanti kesannya malah justru Budin yang tidak open atau tidak memperlakukan aturan yang sudah diterapkan. Jawabannya itu simpel Pak Nawawi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri bahwasanya 1.600 siswa itu adalah siswa yang cukup banyak dengan 1.600 karakter. Dulu budaya industri itu adalah kewajiban yang harus dilakukan di setiap jurusan. Artinya budaya industri itu hanya membantu
orang-orang jurusan wabil khusus TKR, karena TKR itu ketika masuk perusahaan punya komponen-komponen yang wajib sudah dimiliki oleh peserta didik. Salah satunya di kedisiplinan, cara jalan hijau dan lain sebagainya. Dengan harapan perusahaan ngambil itu anak sudah jadi yang tenang-tenang, orang produktifnya meskipun tidak semuanya, justru hampir 80% tidak peduli. Artinya yang disampaikan oleh Pak Nahrawi ngapunten sekali, simpel sekali jawabannya, bahwasanya 1.600 siswa itu banyak. Kalau hanya 7 orang yang peduli, lantas 7 orang itu juga yang dimusuhi oleh 1.600 siswa, terus ada pertanyaan seperti ini, akan sangat lucu. Kenapa? Ya wajar, kalau dari 1.600 siswa ada 300 siswa yang berada di luar. Kenapa? Lagi-lagi yang peduli hanya beberapa orang, kalaupun ada 2 orang budaya industri atau mungkin PK atau mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, acara untuk pada siang hari ini koordinasi Wakabi dan kesiswaan tim Udin serta guru BK dan diseminasi modul 1.4 untuk program guru penggerak bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk SMK Negeri 1 Tonjong tercinta ini bisa terwujud dengan koordinasi yang baik ini. Ngapunten Bapak Ibu Wali kelas, siap ndak ini nanti membantu teman-teman Budin dalam membudayakan budaya positifnya? Siap. Siap. Siap ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama belajar tanpa refleksi adalah berbahaya. Kemudian refleksi tanpa belajar adalah sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah hadir dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa menjadi amal yang baik untuk kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.